Ya, langsung saja ya, ini dulu nggak apa-apa, nanti yang lain menyusul. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Selamat datang dengan Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ganes ya. Selamat datang ya di pembelajaran Pak Guru ini. Ya, sekarang hari Selasa. Nanti kita akan belajar tentang budaya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Tata. Ya, nanti kita akan belajar tentang budaya Banyumas pelajaran yang ke-8 ya. Tapi sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu nih, yang hari ini sudah berbuat baik siapa? Jung. Sudah berbuat baik? Hari ini tidak ada yang berbuat baik? Masa tidak ada yang berbuat baik hari ini? Ya, apa itu coba? Membantu ibu menjaga adik. Membantu ibu menjaga adik. Ya, Mas Ganes hari ini berbuat baik apa, Mas? Belum. Ya, nggak apa-apa ya. Yang lain Pak Guru harapkan sudah berbuat baik ya. Walaupun kecil, tapi itu sangat berarti bagi orang lain ya. Contohnya membantu ibu memasak, membantu ayah mencuci kendaraan, menjaga adik ya. Itu bantuan-bantuan yang dari kita itu sepele, tapi untuk orang lain itu sangat berarti banget seperti itu ya. Oke, kita langsung saja mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Monggo salah satu dari kalian memimpin berdoa. Siapa yang mau? Yang mau siapa? Oh, Mbak Vina, yuk. Mbak Vina, yuk. Ya, berdoa boleh. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Ya, langsung aja ya. Ini Asmaul Husna. Coba yuk, 1, 2, 3. Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatahu ya Alim ya Qabidu ya Basit ya Hafidu ya Rafiq ya Mu'izu ya Muzil ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Halimu ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafizu ya Mukim ya Hasibu ya Jalil ya Karimu ya Rohim ya Mujibu ya Wasi ya Hakimu ya Wadud ya Majidu ya Ba'is ya Syahidu ya Aku
ya wakilu ya qawi ya matinu ya wali ya hamidu ya muksi ya mubdi'u ya mu'min ya muhyi ya mu'mitu ya hayu ya qayyum ya wajidu ya majid ya wahidu ya ahad ya somadu ya qadir ya muqaddir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhiru ya zahir ya batinu ya wali ya muta'ali ya baru ya tawwab ya muntakim ya afu ya rahuf ya malikal mulki ya dul jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya khoniyu ya mughni ya mani'u ya doru ya nafi'u ya nuru ya hadi'u ya badi ya bagi'u ya waris ya rasyidu ya sabur alhamdulillah ya alhamdulillah ya. Terus stop sharing. Oke. Ya, kita langsung aja ke pelajaran budaya Banyumas, pelajaran ke-8 ya. Kita masih ada 2 lagi materinya, pelajaran 8 sama pelajaran 9 budaya Banyumas ya. Sebelum penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas ya, kita masih punya 2 materi. Materi yang sekarang sama nanti satunya lagi ya, tentang tokoh pewayangan Panakawan ya. Sudah dibaca yang share-sharean dari Pak Guru kemarin tadi malam? Sudah dipelajari ya. Oke. Ya, oke. Pak Guru bacakan kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar. Waalaikumsalam ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.8 yaitu menjelaskan tentang tokoh Panakawan. Kemudian KD 4.8 yaitu mewarnai kalau salah ya. Oke, itu aja. Tujuan pembelajaran dengan membaca teks kalian mampu menjelaskan tokoh Panakawan dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian bisa mengetahui ya sejarah Panakawan itu seperti apa. Terus kemudian setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui Panakawan dalam pewayangan Banyumas. Nah, itu ya. Terus kemudian setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui Panakawan maskot Banyumas itu apa. Ya, itu seperti itu. Oke, sebentar Pak Guru tampilkan lagi ini yang kemarin ya. Boleh sambil dibaca. Ya, yang share-sharean Pak Guru tadi malam silakan dibaca. Atau yang sudah di print bagus ya. Ini Pak Guru tampilkan lagi. Nih, Panakawan dalam pewayangan Banyumas. Ya, Pak Guru sedikit bercerita nih. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Isan. Ya. Panakawan itu berasal dari kata pana yang berarti paham dan kawan itu yang berarti teman. Jadi Panakawan itu diartikan sebagai pengikut atau abdi setia atau teman dari majikan mereka ya. Panakawan juga dapat menjadi penasihat kepada majikan mereka. Dalam pewayangan, Panakawan itu dihadirkan sebagai penghibur dan penasehat. Kisah pewayangan biasanya bersumber dari naskah Mahabharata atau Ramayana yang berasal dari India. Namun dalam kisah asli tersebut tidak ada tokoh Panakawan ya, karena tokoh Panakawan itu diciptakan oleh masyarakat Jawa sendiri. Ya, di tanah India itu asli Mahabharata itu tidak ada Panakawan.
Tuh. Tokoh Panakawan yang pertama muncul adalah Jurudyah, Punta, dan Prasanta. Jadi bukan Semar ya, yang pertama muncul itu adalah itu tiga tadi itu, Jurudyah, Punta, dan Prasanta. Namun ketiganya tidak memiliki peran selain sebagai pengikut biasa. Selanjutnya muncul Panakawan Semar yang memiliki peran aktif dalam kisah pewayangan. Nah itu akhirnya yang muncul sebagai tokoh pewayangan yang pertama adalah Semar ya. Untuk menjaga hubungan antara ketiga Panakawan pertama dengan Semar, maka Jurudyah, Punta, Prasanta tadi menjadi nama lain dari Semar. Nah, nama lainnya Semar adalah Jurudyah, Punta, Prasanta. Itu nama lain dari Semar. Ya. Coba kalian tahu tokoh Panakawan ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ya, apa saja itu 4? Gareng, Petruk, Bagong, Gareng, Petruk, Bagong, Semar. Ya. Semar. Oke. Yang awal dulu adalah Semar. Itu bapaknya dari Gareng, Petruk, dan Bagong. Bagong atau Bawor ya, sama saja. Semar pertama. Terus kemudian anak pertamanya adalah Gareng. Gareng itu ciri-cirinya anggota tubuhnya tidak lengkap. Tangannya cetok seperti ini. Nah, kakinya nggak lurus. Kaki lurus seperti ini ya. Ini seperti ini kakinya. Dengklang. Nah, itu Gareng. Ciri dari Gareng. Kalau Petruk itu hidungnya panjang. Ya. Kalau Bawor itu mirip kayak Semar. Tapi dia bibirnya agak lebar ya. Nanti kita bisa lihat ya. Nih, sekarang kita lihat videonya ya. Nih, ada video. Kelihatan sudah? Kelihatan. Ya, ini harusnya ada suaranya. Ya, tapi nggak ada suaranya, nggak apa-apa lah ya. Oke. Nih, Pak Guru. Nih videonya. Tokoh Panakawan versi Banyumas. Dari golongan kesatria itu Panakawan itu mengabdi kepada manusia yang baik atau berbudi luhur. Nah, ini gambarnya, ada Semar, ada Gareng, ada Petruk, ada Bagong. Semar. Nah, kita bahas Semar dulu. Ini gambar Semar seperti ini ya. Semar itu jelmaan dari dewa bernama Batara Ismaya. Tokoh yang sabar, bijak, dan sakti. Ayah dari Gareng, Petruk, dan Bawor. Nah itu. Nah Bawor atau Bagong diciptakan dari bayangan Semar oleh Batara Wenang. Postur tubuhnya mirip dengan Semar. Memiliki watak sabar, lan rima, berjiwa satria, cacukan, dan cablaka. Menjadi maskot dari Banyumas. Ya. Gareng. Nah ini Gareng. Lihat tuh tangannya. Tangannya tidak sempurna, kakinya juga tidak sempurna nih ya. Sifatnya lucu, suka bercanda, dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Tidak suka mengambil hak milik orang lain. Mempunyai kaki dan tangan yang kurang sempurna. Lihat kakinya. Nah, nanti kita bisa ulangi lagi boleh. Petruk, nah ini Petruk itu hidungnya panjang. Tokoh yang cerdas dan bermuka manis, pandai dalam berbicara dan sangat lucu. Memiliki hidung yang panjang dan kulitnya hitam, hidungnya panjang. Nah, dari golongan raksasa ada 2, ya. Mereka mengabdi pada manusia jahat dan kaya. Nah, ini ada Saraswati sama Togog. Sarawita, bukan Sarawita. Togog dulu. Nah, ini Togog ya, kayak Semar mirip. Saudara kandung dari Semar, nama sebelum turun ke bumi adalah Batara Antaga. Senang mengabdi kepada orang kaya. Nah, senang banget nih. Selalu menasihati tuannya, namun tidak pernah dituruti. Nah, sekarang Sarawita ya tadi ya. Nah, ini kayak Petruk, tapi ini tidak lancip. Diciptakan oleh Hasrat Togog, oleh Batara Wenang. Suaranya melengking dan serak, memberikan masukan buruk saat masukan baiknya tidak didengar. Nah, itu Sarawita ya. Berarti golongan dari Panakawan itu ada 6 ternyata. Ya, golongannya ada 6.
Ya, yang pertama adalah semar. Yang kedua, yang tidak sempurna bentuk tubuhnya gareng. Gareng. Truk. Ya. Terus yang ketiga, adiknya gareng, petruk. Yang hidungnya panjang. Petruk, ya. Yang keempat adalah bagong atau bawor. Ya, bagong, bawor itu sama. Ya, itu yang menjadi maskot dari Banyumas. Terus yang kedua, yang mengabdi pada orang jahat, pada raksasa. Tadi siapa? Yang kurus? Sarah Wita. Sarawita. Ya, Sarah satu lagi sama Togog yang mirip sama Semar. Ya, coba kalian tebak ini gambar apa? Ya, sebentar. Nih, gambar apa nih? Sebentar. Ya, ini. Gambar apa ini? Gambar siapa ini? Sini. Tuh, nggak muncul. Ditampak dulu. Ini lagi loading. Iya, ini sebentar lagi loading. Nah, ini. Ini udah mulai putih. Nah, ini gambar apa ini? Wayang apa ini? Ada yang tahu? Bawor. Bawor. Ada yang tahu lagi selain bawor? Semuanya sama bawor? Bawor. Bawor. Bawor nama lainnya apa? Bagong. Bagong. Ya. Ciri-cirinya kayak Semar nih, mirip ya. Gemuk, bentuk tubuhnya gemuk, kakinya juga agak besar. Ini tangannya mirip dengan Semar. Tapi yang membedakan ini lihat mulutnya nih. Mulutnya agak lebar ya, agak lebar. Nah, itu. Mirip. Ya, mirip dengan Semar. Bentar. Lah, ini gambar apa ini? Gambar siapa ini? Yang tangan sama kakinya tidak sempurna ini, lihat nih kakinya nih, ya kakinya tidak sempurna atau cacat ya. Terus tangannya juga cetok. Oh iya, gareng ya, ya oke. Terus mana? Nah ini hidungnya panjang. Bawor. Nah, hidungnya bawor tadi yang pertama ya, tadi yang pertama. Nah, Petruk itu ciri-cirinya tinggi, badannya tinggi, kurus. Nah, terus lihat hidungnya nih, hidungnya panjang, kayak Petruk. Gareng. Makanya ada disebut, oh ini Petruk sayang, ini Petruknya. Makanya disebut ada mangga Petruk. Nah, mangganya bulat, lonjong, panjang kayak hidungnya Petruk. Gitu ya, supaya mengingat itu hidungnya. Oh, hidungnya panjang, orangnya kurus. Oh, berarti ini Petruk. Itu ya, gampang. Ini yang mengabdi pada raksasa. Ya, mirip kayak Petruk, kurus, tapi dia hidungnya besar, bukan panjang, tapi hidungnya besar. Seperti ini ya, Sarawita ini mengabdi kepada raksasa. Tuh, ya. Badannya kurus, tapi hidungnya tidak panjang. Kalau badannya kurus, hidungnya panjang tadi Petruk. Kalau yang ini Sarawita, hidungnya besar nih, lebar. Tuh. Terus ada lagi? Semar. Semar apa Togog apa gareng apa? Semar. Semar. Ya, ini Semar ya. Semar itu orang yang bijaksana. Nah, ini orang bijaksana biasanya tandai dengan ini cara gaya bicaranya itu selalu tangannya ke belakang. Nah, ini orang yang sangat bijaksana. Semar ya. Ini logonya seperti ini. Ini apa, Panakawan seperti ini, Panakawan Semar. Ya, kakinya besar, perutnya besar, orangnya besar kayak Pak Guru ya, badannya besar. Itu seperti itu. Itu namanya Semar ya. Nah, terus ada lagi nih, satu lagi kayaknya. Togog. Nih ya, Togog. Ya, ini Togog ya. Mirip dengan Semar, mirip dengan Bawor, mirip dengan Gareng ya. Kayak buaya.
pendek, ya mulutnya kayak buaya, ya itu Mbak Ara bilangnya kayak buaya. Ya, mulutnya kayak buaya. Dalam, kenapa? Ya, Mas Nizam gimana? Iya, ini togok, ini namanya togok ya. Mulutnya kayak buaya tuh kata Mbak Ara tadi. Mulutnya lebar kayak buaya, panjang lebar. Ini togok ini mengabdi kepada raksasa. Ya, ini gambar-gambar panakawan. Yuk coba sebentar. Nah, coba ulangi lagi yuk. Panakawan tokohnya ada berapa? 4. 4 itu yang mengabdi kepada kesatria, yang 2 mengabdi kepada raksasa. Ya, yang 4 siapa saja tadi? Yang pertama? Gareng. Awal dulu dari ayahnya mereka dulu, ayahnya yang 3 Semar. Namanya Gareng. Gareng dulu ya, anak pertamanya Gareng. Anak keduanya Petruk. Anak ketiganya Bagong. Bagong atau Bawor. Ya, itu. Terus yang mengabdi kepada raksasa ada 2. Yang satu Sarawita. adalah Bagong. Sarawita, satu lagi Togok. Ya, Sarawita. Oke, ya kalian bisa baca sendiri nih, Pak Guru lanjutkan lagi ya. Tokoh Panakawan dapat berbeda-beda tergantung daerahnya. Di Jawa Tengah ada 4 tokoh Panakawan golongan Satria dan 2 tokoh dari golongan raksasa. Panakawan golongan Satria yaitu Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Gareng, Petruk, dan Bagong itu merupakan anak-anak dari Semar. Sementara Panakawan golongan raksasa yaitu Togok dan Sarawita. Dalam versi Banyumas, tokoh Panakawan itu Bagong ya dikenal dengan sebutan Bawor. Nah, nama lainnya Bagong adalah Bawor. Panakawan adalah karakter yang mempunyai ciri khas dalam pewayangan Indonesia. Tokoh-tokoh Panakawan dalam pewayangan versi Banyumas, Semar, Gareng, Petruk, Bawor, Togok, dan Sarawita. Setiap tokoh Panakawan menggambarkan bermacam-macam sifat manusia itu ya. Ini menggambarkan macam-macam dari sifat manusia ini tokoh Panakawan ini. Dalam cerita pewayangan, tokoh Panakawan itu bertugas membimbing manusia di dunia. Ya, ada 2 kelompok Panakawan yang pengabdiannya sangat berbeda. Kelompok Panakawan pertama mengabdi kepada manusia berbudi luhur atau golongan satria. Contohnya adalah Pandawa 5. Nah, mengabdi kepada Pandawa 5 itu Panakawan itu. Ya. Sementara kelompok Panakawan kedua itu mengabdi kepada manusia jahat atau golongan raksasa. Semar, Gareng, Petruk, dan Bawor itu merupakan nama tokoh Panakawan yang mengabdi kepada manusia yang berbudi luhur. Sementara Togok dan Sarawita tokoh Panakawan yang mengabdi kepada manusia jahat dan kaya. Ya. Semar itu merupakan ayah dari Gareng, Petruk, dan Bawor. Sebenarnya Semar merupakan penjelmaan dewa bernama Batara Ismaya. Jangan ditambahin ya, jadi Bu Guru Ismayana bukan. Ya, itu mirip ya namanya dengan Bu Guru Ismayana. Nah, tapi ini namanya jelmaan dewa bernama Dewa Batara Ismaya. Tokohnya yang sabar, Semar itu tokohnya sabar, bijaksana, dan sakti mandraguna. Nah, itu. Pada versi Banyumas dikisahkan ketika Batara Ismaya diturunkan ke bumi dan menjadi Semar. Nah, jelmaan dari Batara Ismaya ya. Bumi saat itu masih sepi, tidak ada penghuninya, sehingga Batara Wenang, Batara itu ya, Batara lainnya, Batara Ismaya tadi menciptakan seorang manusia dari bayangan Semar, supaya dapat teman Semarnya. Sosok yang diciptakan memiliki postur yang tubuh mirip dengan Semar, diberi nama Bawor. Bawor itu Bagong ya. Bawor kemudian diakui sebagai anak dari Semar, menyusul Gareng dan Petruk. Semar itu merupakan tokoh yang sabar. Semar tokoh yang sabar. Dia selalu memberi petunjuk yang benar kepada tuannya. Dia juga dikenal sakti. Oleh karena kesaktiannya, para dewa pun takut pada wedi. Dewa-dewanya pada wedi waktu dengan Semar. Gareng mempunyai sifat lucu dan suka bercanda. Gareng itu lucu, suka ngebanyol ya, suka bercanda.
Gareng itu merupakan pribadi yang selalu berhati-hati dalam bertindak, tidak suka mengambil hak milik orang lain, serta mempunyai kaki dan tangan yang kurang sempurna. Nah, itu ya. Yang perlu kita contoh ini di sini nih, Gareng itu berhati-hati dalam bertindak, jadi tidak kerasa khusyuk, tidak kesusu dalam bertindaknya. Kemudian tidak suka mengambil hak milik orang lain, contohnya mencuri, itu tidak suka Gareng ya. Kita harus contoh tuh sifatnya Gareng, tidak suka mengambil hak milik orang lain. Tuh ya. Kemudian Petruk itu tokoh yang cerdas dan bermuka manis, pinter wongnya Petruk ya, serta mukanya manis. Bermuka manis itu apa ya, mukanya enak dilihat lah ya, seperti itu. Petruk sangat pandai berbicara, pintar ngomong dan lucu. Nah, sama dengan tadi Gareng ya. Memiliki hidung yang panjang dan kulitnya hitam. Terus Bawor itu merupakan tokoh yang memiliki kecerdasan dan berwawasan luas, pinter ya termasuknya. Bawor punya sikap menghargai lawan bicara, selalu awas dan hati-hati, berani berpendapat, tidak tergesa-gesa dalam bertindak dan sederhana. Itu karakter dari Bawor. Nah, Togog sendiri ini, Togog itu merupakan saudara kandungnya dari Semar. Nama lain dari Togog sebelum turun ke bumi adalah Batara Antaga. Togog ya, nama lainnya itu. Togog adalah tokoh yang senangnya hanya mengabdi kepada orang kaya, senang banget itu. Togog sebenarnya selalu menasihati tuannya untuk berbuat baik, namun nasihatnya tidak pernah dituruti oleh tuannya. Satunya lagi Sarawita. Sarawita diciptakan oleh Hasrat Togog oleh Batara Wenang. Suaranya melengking dan serak. Sarawita sebenarnya juga suka memberi masukan yang baik. Namun jika tidak didengarkan, ia akan memberikan masukan yang jahat. Nah itu ya, jangan ditiru tuh ya. Kita sudah memberikan nasihat baik, ternyata tidak diterima sama tuannya. Ya nggak apa-apa, nggak usah masalah. Kalau Sarawita itu malah memberi masukan yang jahat sekalian, itu tidak baik ya. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, Bawor sebagai maskot Banyumas. Nih, kemunculannya menjadi logo KRAP, kejuaraan renang antar perkumpulan awalnya di tahun 90 di Purwokerto. Pengenalan sosok Bawor sebagai maskot Banyumas itu dilakukan pada saat Bupati Joko Sudantoko pada tahun 88 sampai 98 ya. Bukan Bupati sekarang siapa? Banyumas, ada yang tahu? Bupati Banyumas sekarang siapa? Ahmad Hussein ya, bukan pas zamannya Ahmad Hussein, tapi pas zamannya Joko Sudantoko. Itu ceritanya seperti itu. Terus, nah ini karakter dari Bawor. Bawor merupakan tokoh Panakawan yang bersifat lokalitas Banyumas. Watak Bawor yang lugu, jujur dan bodoh. Bodoh itu pura-pura bodoh, padahal orangnya pinter. Ya, pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu, padahal otaknya itu cerdas. Nah, itu Bawor ya. Membuat Bawor diidolakan oleh masyarakat Banyumas. Sebagai abdi atau pembantu, Bawor tidak boleh menunjukkan kecerdasannya. Nah, kalau kita sebagai bawahan, ya, sebagai abdi dari tuannya, tidak boleh menunjukkan kecerdasannya walaupun orangnya pinter. Seperti itu Bawor, sifatnya Bawor. Bisa ditiru ini ya. Tidak menunjukkan kecerdasannya. Ya, tidak sombong berarti Bawor. Nah, itu tidak sombong. Oleh karena itu Bawor sering bersikap bodoh atau berpura-pura bodoh. Pura-pura bodoh padahal hasilnya pinter. Kecerdasan Bawor dikemas dalam gaya semblotongan dan dablongan. Nah, ada yang tahu dablongan, semblotongan itu seenaknya sendiri ya. Dablongan atau semblotongan itu sama. Sekarepe dewek tapi dia sesuai dengan aturan. Bawor dikenal memiliki watak sabar dan nerima, berjiwa satria, cacutan dan cabraka. Ada yang tahu cacutan itu apa? Nah, kita bahas nih di sini ada kata-kata baru nih. Padahal itu ini ya kata-kata dari Banyumas ya, cacutan dan cablaka. Kalau sabar dan nerima itu artinya bersikap apa adanya dalam kehidupan keseharian, apa adanya, tidak
diada-adakan, nah, tapi apa adanya. Ya, kalau makan juga apa adanya, jangan minta yang tidak ada. Nah itu ya, kalian kalau mau makan makanannya apa ya itu yang dimakan, jangan minta yang tidak ada. Tuh, terima. Kemudian berjiwa satria, seperti jujur, pribadian baik, toleran, rukun, suka membantu orang lain dan mengutamakan kepentingan. Nah ini cacutan. Cacutan ternyata adalah rajin dan cekatan. Ya, kalian sudah besar ya sekarang, kelas 3 harus rajin dan cekatan dalam membantu ibu, misalnya rajin dan cekatan, cak-cek. Nah, nggak usah diperintah, sudah otomatis melakukan sendiri. Itu namanya cacutan. Ini contoh ya, cacutan. Cablaka. Cablaka itu suka berterus terang apa adanya tanpa basa-basi. Nah, itu cablaka namanya. Ya, ada dua nih, ada cacutan dan cablaka. Kalau cacutan itu apa tadi? Cacutan adalah Rajin dan cekatan. rajin dan cekatan. Kalau cablaka suka berterus terang atau tanpa basa-basi. Nah, tanpa basa-basi ya. Orang Banyumas biasanya seperti itu ya. Cacutan dan cablaka. Nah, cablaka itu ngomong tanpa basa-basi, tas. Nah, gitu. Tapi ya kita harus disaring ya, tanpa basa-basinya harus melihat perasaan orang lain, jangan asal ngomong seperti itu. Nah, itu harus disaring dulu. Nah, oleh karena itu Toko Bawor kemudian dijadikan maskot masyarakat Banyumas. Itu ya sepenggal kisah dari Bawor yang merupakan maskot dari masyarakat Banyumas. Oke, itu ya, itu budaya Banyumas pelajaran ke-8 tentang tokoh pewayangan Panakawan. Nah, yuk sekarang kita revisi coba. Dari tadi kalian sudah ikut belajar, Pak Guru belajar apa ya? Ada yang bisa? Kawan. Tentang Panakawan. Ada lagi? Tentang Panakawan. Terus? Ada lagi tentang Budaya apa? Banyumas. Ya, budaya Banyumas tentang apa? Panakawan ya tadi ya. Terus? Macam-macam dari Panakawan. Ada berapa? 4. Ada 4. Itu yang mengabdi kepada satria. Dan yang mengabdi kepada raksasa berapa? 2. 2. Yang mengabdi kepada satria siapa saja? 1. Semar. Semar. Bagong. Urut dulu ya. Urut ya. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Atau nama lain dari Bagong apa? Bawor. Bawor. Yang mengabdi kepada orang jahat ada 2. Bawor. Togok sama Sarawita. Oke, Togok sama Sarawita. Ya, yang menjadi Mas Banyumas siapa? Bawor. Ya, atau nama lainnya dari Bagong. Ya. Sifatnya Bagong atau Bawor apa aja tadi 2 yang kita lihat tadi, yang kita bahas. Cacutan, Rajin. ya cacutan sama Cablakan. cablaka. Kalau Belakang. cacutan tadi apa? Cacutan tadi rajin dan cekatan. Cekatan. Ya, cacuta ya. Kalau cablaka itu Suka terus terang suka atau berterus terang atau tanpa basa-basi. Ya, itu ya. Tadi kita belajar tentang itu, tentang Panakawan ya. Semoga kalian bisa lebih jelas lagi ya. Ada yang mau ditanyakan tentang Panakawan, Mas Nizam atau Mbak Tata atau yang lainnya? Ada yang ditanyakan? Ya, enggak ya. Ya, kalian tadi sudah melihat gambar-gambar dari Panakawan, gambar dari Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Sarawita, sama Togok. Nah, dari kisah Panakawan tadi kita bisa mengambil sifat-sifat baiknya. Ya, contohnya kayak Sarawita dan Togok itu sebenarnya orang baik, tapi dia mengabdi kepada orang jahat. Ya, dia juga memberi masukan yang baik, Sarawita sama Togok.
tapi tidak didengar sama tuannya. Ya, itu sepenggal kisah dari tokoh Panakawan maskot Banyumas. Oke, sampai ketemu lagi. Nah, sudah selesai ya pelajaran budaya Banyumasan, pelajaran ke-8 tentang Panakawan. Sampai ketemu lagi di hari apa itu berarti? Kamis ya. Kamis dengan pelajaran apa? PPKN boleh? Ya, PPKN tema 7, subtema yang ketiga. Perlu diingat, harus rajin belajar karena tanggal 2 Juni sudah ulangan kenaikan kelas. Iya, tanggal 2 Juni ya. Kurang 2 bulan sebenarnya, tapi masih lama, tapi ya harus persiapan dari sekarang. Ya, LKS silakan dikerjakan buat latihan ya. Tidak perlu dikumpulkan lah, itu buat latihan kalian saja ya. Nanti tugas dari Pak Guru yang setiap hari Pak Guru kirim itu yang lewat Google Form, nanti tugasnya dari situ saja. LKS-nya dikerjakan, jangan sampai kosong ya. Oke. Sekarang coba Pak Guru mau minta untuk memimpin berdoa. Kenapa? Iya, oke. Mas Faris silakan yuk. Ya, berdoa mulai. Oke, sampai ketemu di hari Kamis dalam pelajaran PPKN tema 7, tema yang ketiga. Jangan lupa dibaca-baca dulu boleh sebelum kita belajar bersama ya. Jangan lupa juga selalu semangat dalam belajar, jaga protokol kesehatan, dan yang belum mandi, ya segera mandi. Ada yang belum mandi di sini ya, ayo siapa itu pada yang belum mandi? Nah, itu pada ngacung belum mandi. Yang belum sarapan juga sarapan dulu ya, jangan sampai terlambat, makanya nanti bisa sakit mah. Nah, itu sakit banget karena sakit mah. Oke, sampai ketemu hari Kamis. Dadah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih juga. Dadah.